Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya, perkenalkan saya Yaya Ramadan, ingin menjelaskan tentang uh, praktikum struktur data. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang saya rangkum dalam bentuk PPT sesuai dengan permintaan dari Bu dosen Sulihatin. Saya akan mencoba merangkum dalam bentuk PPT karena tugas yang ada di sini adalah tugas PPT, maka saya akan mencoba merangkum tugas PPT. Baiklah. Yang pertama, sesuai dengan permintaan di sini, saya ingin menjelaskan tentang array 1 dan dimensi, array 1 dan 2 dimensi. Di situ buatlah program berdasarkan contoh kasus di atas serta buatlah algoritma dalam bentuk flowchart serta berikan penjelasan nama mata kuliah SKS serta ini dapat disesuaikan sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Kemudian dikumpulkan pada yang selanjutnya. Baiklah. Mungkin ini yang coba saya akan menjelaskan. Baiklah, pada praktikum ini saya menjelaskan tentang tata cara penggunaan array. Jadi yang pertama di sini dijelaskan bahwa untuk array ini ada dua, yaitu array di 1 dimensi dan 2 dimensi. Kemudian cara mendeklarasikan variabel array sama menjadi variabel pada umumnya itu dengan statement var, hanya nama variabelnya diikuti dengan nilai tanda kurung yang menunjukkan jangkauan indeksnya, yaitu nama array dan var nama var new array dalam kurung 10 atau var nama. Deklarasi harus dilakukan sebelum melakukan fermentasi pada array. Pada saat deklarasi, jumlah elemen bisa menentukan ataupun tidak elemen array dalam script terbatas, walaupun tidak mendefinisikan jumlah. Sedangkan pengisian array, kemudian pengisian elemen array dan array tersebut, pengisian nilai array. Kemudian array 2 dimensi multiple, yaitu array yang terdiri dari beberapa subscript atau indeks array. Dalam deklarasi metik, nama hal mendeklarasikan array bisa terjadi dengan bahasa pemrograman lainnya. Deklarasi 2 dimensi contohnya var array, new array, jumlah baris, atau nilai 10 sama dengan new array, jumlah kolom. Nah, saya contohkan di sini praktikum, ini contoh skripnya. Nah, di sini tugasnya saya disuruh untuk membuat berdasarkan contoh di atas, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart, berikan penjelasan. Yaitu diketahui hasil studi adalah sebagai berikut. Ini nama Anda, kemudian mata kuliah, dan di sini dijelaskan permintaannya adalah mata kuliah 1, 3, nilai A, nilai kumulasi K. Baiklah, di sini saya juga sudah mencoba membuat sesuai dengan var-nya. Saya buat var-nya dulu dengan nama var, predikat dan lain-lain. Kemudian function-nya saya buat function tambah data. Di sini ada nama, name, semester dan tahun. Kemudian saya juga membuat function tambah matkul. Di sini diketahui function tambah matkulnya, nama matkul i sama dengan new array. Kemudian untuk eksekusinya, jika prediksi i sama dengan a dalam kurung, nilai i sama dengan 4. Jika tidak, jika prediksi A sama dengan AB, nilai I sama dengan 3,5, dan seterusnya sampai nilai I sama dengan 0, dengan total SKS I bintang nilai I. Jadi total dari semua sama dengan SKS I dikali nilai I. Kemudian jumlah SKS plus sama dengan SKS I. Jadi ini jumlah SKS sama dengan ditambah sama dengan
SKS I. Total nilai I, total I. IP sama dengan total nilai jumlah SKS I plus plus, jadi nanti ditambahkan satu. Untuk kemudian saya tampilkan function tampil data, var tampil data seperti berikut ini. Saya ada beberapa tampil data seperti dengan name atau semester, nama dan tahun. Kemudian di sini ada for var untuk mengeksekusinya. Kita ambil nama kuliah 1, var out-nya, kemudian tabel datanya, kemudian untuk script-nya, untuk hasil bodinya, di sini saya membuat name, tipe, name, semester, tahun ajaran dan mata kuliah dan nilai. Baiklah, untuk selanjutnya kita mencoba. Kemudian kita ambil contoh NIM-nya 10990, namanya nama, semester sesuai dengan semester yang ada di sini tadi. Untuk semester semua yang ada di sini tadi, untuk semesternya kita membuat semester 1 tahun ajaran 2021-2020. Oke. Kemudian untuk mata kuliah kita isi sesuai dengan permintaan yang di sini. Mata kuliah 1, SKS kita lihat di sini. SKS-nya ada 3, nilainya B. SKS-nya ada 3, nilainya B. Kita tampilkan. Nah, dengan data ini kita dapat menentukan bahwa nilai IP-nya akan muncul 3. Jadi akan muncul 3,5 dengan SKS 3 nilai B, maka akan muncul nilai SKS 3 nilai kumulatif 9 dan jumlahnya 3. Baiklah, saya lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sorting atau pengurutan. Gunakan NIM Anda sebagai data yang akan diurutkan, jelaskan metodenya, sorting Anda pilih jalur penggunaan, serta berikan algoritma dengan bentuk flowchart, orisinal tugas, dan lain-lain. Ini untuk hasilnya, saya akan mencoba menjelaskan untuk detailnya. Jadi saya di sini yang pertama saya berikan background sedikit, tambahan saja mungkin ini. Kemudian di sini saya menentukan function karena sesuai dengan yang di sini. Nah, sesuai di sini kita ada beberapa contoh untuk menggunakan bubble sort, select sort, insert sort, cell sort, marker sort, dan source sort. Nah, untuk quick sort, kebetulan saya di sini menggunakan quick sort. Jadi ada beberapa macam quick sort yang cara penggunaannya lebih terurut. Kita ambil dari yang langsung terkecil dulu, kemudian selanjutnya kita cek dulu. Baiklah, untuk quick sort di sini saya untuk tugas di sini saya mengambil tugas salah satu yaitu quick sort. Jadi tugas di quick sort di sini yaitu saya akan mengurutkan atau memasukkan data, nanti akan diurutkan secara otomatis. Baiklah, di sini saya menggunakan function sub quick server, function sub quick sort, rr start n, constant pivot value, rn infrared.
For var i diketahui i sama dengan start, i kurang dari n, dan i plus plus. Jika array i kurang dari pivot value, array iri, array pivot index, array pivot index. Nah, kemudian saya juga membuat function lagi quicksortnya, yaitu start push value, kemudian if pivot index. Nah, untuk eksekusinya saya menggunakan ini div class, atau saya taruh di tengah. Kemudian input data mahasiswa name, spam, start, coding, left, spam, into, dan batch sorting. Kita ambil contohnya. Misalnya saya mengambil nilai. Nah, sudah berhasil menggunakan metode sorting dengan hasil 0789. Mungkin itu untuk quicksortnya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk tugas yang nomor 3, yaitu saya ditugaskan untuk deklarasi sebenarnya menampung angka sebanyak data yang didapatkan secara random. Buatlah program pencarian menentukan sebagai berikut, yaitu jelaskan metode sorting yang pilih alur jalannya pengurutan serta berikan algoritmanya. Saya akan mencoba menjelaskan yang nomor 3, tugas nomor 3 di sini, yaitu saya menjelaskan bahwa kita buka dulu. Oke. Nah, di sini diketahui dokumen dari awal for i kurang dari sesuai dengan tadi, bahwa deklarasian yang sebanyak 10 data yang didapat secara random. Nah, karena random di sini saya menggunakan for i sama dengan i data i format random 100 dikurangi dokumen write data i. Dokumen seperti ini. Untuk eksekusinya sama, yaitu jika data b kurang lebih dari data b plus i, template sama dengan data b plus i sama dengan temp. Kemudian di sini untuk eksekusinya, ini untuk patternnya, langsung kita coba untuk eksekusinya. Di sini saya urutkan. Nah, di sini urutan langsung dari yang terkecil dengan memasukkan angka random. Saya akan memasukkan data yang akan saya cari, misalnya 33, misalnya angka 2. Nah, data ditemukan, angka 2 ditemukan ke 1 pada indeks ke 1. Kemudian pada indeks kedua, kemudian saya masukkan angka 32 pada indeks ke 13. Mungkin itu untuk poin nomor 3. Selanjutnya saya masukkan untuk tugas nomor 4. Di sini nomor 4 dijelaskan. Di sini dijelaskan nomor 4 untuk searching pencarian deklarasi sebelah. Maaf. Nomor 4, stack. Terdapat sebuah khusus di mana akan diinput sebuah kata ke dalam array stack. Dilakukan pengujian apakah kata yang diinputkan adalah palindrom atau tidak. Palindrom adalah kata yang dibaca dari depan maupun dari belakang berbunyi sama. Contoh kata malam, macam, dan sebagainya. Dilakukan pembacaan pada setiap karakter dan push dalam stack. Oke, saya coba di sini.
Oke, di sini saya membuat scriptingnya, yaitu diketahui start hasil awal akhir, start awal start akhir. Di sini statementnya jelas new array untuk start awal new array, akhir juga new array. Kemudian untuk eksekusinya function push data, jika start length kurang dari sama dengan 0, set empty. Kemudian jika data length lebih dari 0, itu start data split atau ada isi. Jika tidak, start push data awal, push data set awal. Kemudian fungsi set awal split, w sama dengan 0, while w awal length start awal, w dokumen get element awal inner HTML start awal function s. Kemudian tampilkan start list dan for i, di sini for untuk diketahui i sama dengan 0, i kurang dari stack lam, i plus plus var data new absent stack i, list often stack data function hapus data back function. Nah, ini untuk eksekusinya seperti ini. Nah, di sini kita membuat input text name untuk ukuran tabelnya buat seperti ini. Kemudian kalau tabelnya ini, untuk ukuran tabelnya kita buat seperti ini. Kemudian untuk on click-nya kita sesuaikan dengan mengambil data dari function function model start, tampilkan start. Dia seperti ini. Kita coba hasilnya. Kita masukkan malam jalan. Oke, kita ambilkan malam kata jalan. Kita ambil semua. Nah, ternyata flu karena ada yang tidak sama. Jalan ini tidak sama. Kemudian kalau kita ambil kata, kita masukkan, nah pasti dia terus. Kemudian yang terakhir N-nya begitu pula dengan bilangan. Jadi di sini saya disuruh membangkitkan bilangan random yang selanjutnya akan diinput ke dalam array pertama sebanyak 20 data dan dibaca dengan array tersebut yang mengandung bilangan genap atau ganjil. Baiklah, saya menjelaskan poin 5 ini. Di sini saya membuat var QW, saya isi datanya, saya masukkan 1 sampai 20. Kemudian saya berikan statement dokumen write data SQL join dan strip. Kemudian di sini saya juga membuat data ganjil diketahui, data genap diketahui A dan N. Kemudian function EW rumusnya sama seperti saya masukkan seperti rumus yang ada di sini. Nah, di sini karena jika diilustrasikan mungkin seperti ini. Nah, contohnya saya ambil dari seperti ini. Kemudian saya masukkan di sini, eksekusinya sama seperti yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada membuat fungsi tampilkan way, yaitu way length i plus plus var length n dengan dokumen menampilkan data dokumen element by the ID. Gitu. Nah, di sini function jumlah. Untuk A sama dengan 0, A kurang dari sama dengan N, A plus plus. Jika ganjil A sama dengan undefined sama dengan genap A dan genap A undefined A plus plus. Jika tidak, jika ganjil A sama dengan undefined present in genap A plus 0 N plus plus. Use if genap bikin hasil dan plus harus pasar in ganjil dan dokumen elemen. Nah, ini untuk eksekusinya sama, saya tampilkan seperti ini juga, value gambar. Nah, sekarang kita coba untuk mengeksekusinya.
tadi pertanyaannya kita disuruh memasukkan data 1 sampai 20. Maka yang data awal saya sampaikan di paling atas, data 1 sampai 20. Kemudian pada saat saya masukkan random, nah tapi di sini data sudah saya masukkan. Pada saat saya klik enter, data akan masuk masuk ke dalam KOI, tapi sudah saya masukkan secara berurutan. Kemudian saya ambil data satu persatu, data akan berurutan seperti ini. Kemudian kita hasilkan itu jumlahnya. Setiap atas dan bawah ini dijumlah satu persatu, mendapatkan hasil seperti ini. Mungkin itu presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.